Bab 6 Gereja Keluarga Allah. A. Pendahuluan 20 menit. A. Berkat apa saudara peroleh dari pelajaran sebelumnya? Pemulihan dan pelepasan. Ya, lebih pede, lebih mantep. B. Saling menguji target pribadi, baik target mingguan maupun target keseluruhan bersama partner rohani. Halaman 42, 44, 45. Gue belum ada target. B. Gereja lokal 20 menit. Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, dia diangkat menjadi Allah, anak Allah, dan menjadi anggota keluarga Allah atau gereja Tuhan. Artinya kita ditempatkan di tengah keluarga Allah. Ada dua pengertian tentang gereja, yaitu gereja sedunia atau universal adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari segala bangsa pada segala zaman, orang-orang yang hidup dan yang telah mati, yaitu seluruh anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Nah, itu sama halnya kayak dulu, kayak dari zaman Adam, Musa sampai kita sekarang, entah juga sampai nanti masa yang akan datang juga anak cucu kita bisa inian apa, kalau dia percaya sama Tuhan, dia masuk gereja universal gitu. Kita buka yuk di Efesus 2 ayat 19 ayat 22. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, itu juga tandanya kita nggak ada identitas lah, ada label lah gitu. Dalam artian kita udah masuk ke keluargaan Allah gitu, kayak tata keluarga Allah lah gitu, struktur keluarga Allah kita ada gitu. Gereja lokal atau setempat, yaitu kumpulan orang-orang percaya di satu lokasi tempat yang sama. Gereja lokal merupakan satu kesatuan yang utuh di mana orang-orang percaya di dalamnya terikat janji dan bertumbuh dalam kasih. Selain itu, gereja lokal yang satu mempunyai persekutuan dengan gereja lokal lainnya. Nah, ya kayak HKI gitu, GBI, HKBP gitu, USJPDI. Nah, itu gereja-gereja lokal kan, karena juga misalkan seperti GKKD ya, ada GKKD Pakuwon, GKKD Jakarta Selatan, Utara gitu. Jadi itu kayak ada sub-supil gitu, ada wilayah-wilayah tertentu yang dinamakan gereja lokal gitu. Menjadi anggota gereja lokal, sebagaimana Allah menempatkan seorang anak di tengah sebuah keluarga, demikianlah Allah menempatkan orang percaya dalam keluarganya. Keluarga Allah di sini berarti gereja universal. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, secara otomatis kita menjadi anggota gereja universal. Di dalam gereja universal terdapat berbagai gereja lokal yang tempatkan Tuhan dalam satu bangsa. Gereja lokal adalah gereja yang membawa kita pada pertobatan. Nah, kita dalam lingkup besar itu namanya gereja universal kan tadi. Nah, kalau yang ngejangkau biasanya tuh dari awalnya tuh kita dijangkau dulu dari gereja lokal dan menjadi gereja universal karena adanya pertobatan dan masuk struktur keluarga Allah gitu, teman-teman. Beberapa orang Kristen sering berpindah-pindah gereja. Hal ini membuat dia tidak dapat bertumbuh dengan baik, seperti tanaman yang sering dicabut atau dipindahkan sehingga sulit bertumbuh. Karena itu, setiap orang percaya perlu tertanam dalam satu gereja lokal. Nah, teman-teman, ini benar banget, Kak. Kita bisa bertumbuh walaupun dipindah-pindahkan, tapi pertumbuhannya itu lambat gitu, nggak sekonsisten yang orang-orang kayak misalnya tertanam di komitmen atau berkomitmen dalam satu gereja gitu, gereja lokal yang ada di
mana saja gitu, tapi berkomitmen. Nah itu lebih ibaratnya konsisten lah, lebih bertumbuhnya lebih cepat lah gitu dibandingkan yang sering berpindah-pindah kayak gitu. eh Tertanam artinya terlibat penuh secara mendalam sesuai karunia dan tidak sekedar datang seminggu sekali. Kita perlu mengikatkan diri atau berkomitmen dalam keluarga Allah untuk saling mengasihi, menasihati, dan mendorong dalam kasih di gereja lokal tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengajarkan visi yang Allah berikan pada gereja lokal tersebut. Nah, mungkin kayak visinya seperti apa ya? Ada kebaktian segala macam gitu, ada apa, ada yang harus ditingkatin pun juga apapun gitu, kayak mau kita bisa meningkatkan apa gitu dalam cara pandang kita mengenal firman Tuhan kah, entah saat teduh kita ditingkatkan kah atau apa gitu ya, kita sangat mendukung, harus berkomitmen, jangan cuma ibaratnya cuma kebiasaan gitu, kebiasaan semata doang, cuma diucapkan secara lisan doang gitu, nggak tanpa perbuatan gitu ya kan. Sudahkah Anda menjadi anggota gereja lokal? Sudah. Gereja lokal yang mana? Ada dua, GSJV di Philadelphia dan GKD Jakarta. Gereja yang menjadi Bapa rohani kita adalah tempat di mana kita mengalami kelahiran baru. 1 Korintus 4 ayat 15, kita baca yuk. Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, kita banyak murid misalnya, ada kan gereja pasti banyak jemaatnya, walaupun kayak gitu tetap center pointnya tuh di Tuhan Yesus gitu, karena dia emang kepala juga, yang dia yang mengabarkan Injil, untuk menyebarkan Injil kan melalui Yesus dulu. Jadi center pointnya tuh dari Yesus gitu. Terus kita lanjut. Komitmen menjadi anggota gereja lokal tidak hanya sekedar hadir, tapi perlu komitmen atau janji setia. Gereja lokal bukanlah restoran yang kita kunjungi hanya saat kita menginginkan makanan di situ. Komitmen terhadap gereja lokal sama seperti komitmen seorang anak untuk kembali ke rumah yang dianggapnya sebagai tempat yang paling nyaman untuk berbagi. Ya benar, jangan cuma sekedar kayak rutinitas doang yang cuma dilakukan mungkin cuman karena senang-senangnya doang atau apalah gitu. Dan jangan udah janji setia cuma masalah sedikit masalah apa gitu ya, sepele lah, yang mengakibatkan ada hubungan yang kacau. Itu biasanya ada sih di gereja-gereja kayak gitu. Terus, rumah bagi seorang anak adalah juga tempat untuk menerima didikan atau disiplin dari orang tuanya. Demikian hanya gereja lokal bagi seorang percaya, yaitu tempat untuk berkomitmen atau mengikatkan diri untuk dipimpin, diajar, dan disiplin dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita tuh hubungannya kan dengan Tuhan tuh anak dan bapak. Anak dan bapak pasti di keluarga dengerin perintahnya bapak dong, anaknya itu. Mungkin juga kan pasti kita ada lawan-lawannya mungkin ya kan. Kita nggak selamanya lurus terus, pasti ada mungkin kita walaupun jatuh bangun tapi tetap dia masih support kita gitu, menjadi support system yang baik dan selalu ada buat kita gitu. Komitmen jemaat Tuhan. 1. Setiap beribadah, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan, baik dalam ibadah raya, kelompok kecil maupun kehidupan pribadi. Nah, kita beribadah. Nah, terus berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Nah, yang paling krusial itu adalah kita mempelajari firman Tuhan, karena kan
pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi yang paling krusial itu adalah saat kita berbicara dengan Tuhan atau ingin melihat sosok dari Tuhan itu, ya kita membaca firman-Nya itu lebih krusial itu dibanding apapun dengan segalanya lah. Itu pokoknya yang paling penting itu adalah firman Injil gitu. Terus baik dalam ibadah raya. Kalau dalam ibadah raya itu adalah dalam ibadah raya kayak ituan, kayak misalnya itu kayak kita setiap hari Minggu gitu, kayak kita kan ada ibadah raya gitu, terus kelompok kecil seperti gini, seperti zone, SGT itu atau apa, Bleskom itu atau KT atau persekutuan itu kecil gitu. 2. Tunduk mau diajar, dipimpin dan disiplin oleh pemimpin gereja. Kayak gitu, kita lebih menghormati atau mengikuti aturan yang diterapkan di gereja tersebut, nggak usah ngelawan gitu. Ibaratnya kita nunduk terhadap peraturannya gitu, apa yang ada aturannya gitu. 3. Mendukung visi dan melaksanakan nilai gereja lokal. Nilai gereja lokal kayak ingin membangun apa gitu, mau mengadakan apa, kita mendukung gitu, mensupport, menjadi support system yang bagus gitu, yang enggak cuma menjadi benalu saja gitu. 4. Aktif membangun sesama anggota gereja dan dalam mencapai visi dan nilai gereja lokal. Kita sebagai anak muda, sebagai generasi ini kan biasanya lebih ke arah condong ke bodo amat dengan sekitar. Kita harus sangat-sangat menggenjot lah untuk sikap care terhadap satu sama lain, karena nggak ada cara lain lagi gitu. Terus 5. Mendukung keuangan gereja lokal. Nah, ini yang paling mungkin orang yang bikin krusial gitu, nggak mau atau karena membahas tentang uang gitu, padahal uang adalah masalah yang paling kecil terhadap kata Tuhan. Sudahkah Anda berkomitmen pada satu gereja lokal? Belum. C. Perlunya beribadah 15 menit. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang dari hari Tuhan yang dekat. Ibrani 10 ayat 25. Nah, itu kita kan biasanya nggak apa-apa dengan ada masalah gitu di gereja kita menjadi menjauh. Nah, tapi ada juga yang bilang belok dia ke di rumah aja tapi baca Alkitab, tapi nggak mau gereja gitu, cuman dia di rumah doang gitu baca Alkitab gitu. Padahal sebenarnya tuh ya ini kita harus bergesekan terhadap satu sama lain gitu. Saya beribadah secara pribadi melalui saat teduh dan doa pribadi. Tuhan juga menginginkan kita bersekutu dengan saudara seiman dalam pertemuan ibadah. Nah, kita tuh emang harus bergesekan terhadap orang lain gitu, karena Tuhan nggak mau kita cuman menyendiri itu, mengisolasikan diri kita gitu, karena kita ingin ya jadi pluralisme, kayak berjamaah gitu. Kita kan nggak cuman monoton doang gitu. Terus Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Nah, kita ada juga makhluk sosial yang butuh orang lain. Nah, tapi kadang-kadang seakan kita kayak bodo amat dengan orang lain gitu. Padahal ya kita manusia sosial gitu, nggak ada yang nggak bisa tanpa orang lain gitu. Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi dan menerima kasih dari orang lain. Tuhan menciptakan manusia secara unik. Setiap orang mempunyai kelebihan yang dapat menolong kekurangan yang lain, namun mereka juga mempunyai kelemahan yang memerlukan pertolongan orang lain. Nah, setiap orang lain kan pasti ada kekurangan dan kelebihan.
kepribadian masing-masing ya, tapi nggak menutup kemungkinan ya kan terkadang orang cuek untuk dengan menolong segala macam. Kita punya kelebihan tapi tidak dimaksimalkan dengan baik gitu. Terus dalam gereja lokal terdapat dua jenis pertemuan ibadah, yaitu ibadah raya dalam jumlah besar itu dan skala besar, dan ibadah kelompok kecil dalam lingkup yang kecil dan skup yang kecil gitu. Ibadah raya lebih menekan pengajaran dan suasana ibadah yang hikmat, sedangkan kelompok kecil lebih menekan keakraban, kekeluargaan, dan hubungan pribadi. Kita memerlukan kedua ibadah tersebut. Persekutuan anggota keluarga Allah bertujuan untuk menyembah Allah, juga saling menolong dan menasihati. Nah, kalau kayak gitu juga ibadah raya itu untuk menyembah Tuhan. Nah, dibandingkan kayak ibadah kelompok si kecil itu, kayak zone itu, kita lebih mengasah dari kita kepada orang lain gitu. Di gereja sama tapi mungkin lebih intens gitu. Karunia korporat, sebab di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Dalam ibadat bersama ada berkat yang Tuhan sediakan melalui orang lain yang disebut karunia korporat. Karunia ini tidak kita peroleh sendirian, melainkan jika kita berkumpul bersama. Jika kita berdoa seorang diri, Tuhan memang hadir. Namun jika 2-3 orang berkumpul, ada karunia khusus atau karunia korporat. Nah, mungkin orang melihat jumlah walaupun itu tadi bilang 2 atau 3 berkumpul ya kuasa Tuhan hadir gitu, nggak harus jumlah itu. Mungkin nggak mementingkan kuantitas Tuhan, lebih ke arah kualitas gitu. Yang D, penerapan 15 menit. 1. Maukah Anda komitmen pada satu gereja terdaftar? Komitmen untuk beribadah dengan setia, belajar firman Tuhan, tunduk pada pimpinan jemaat. Di mana? Ya, saya mau. Di mana? Jika di Jakarta. 2. Maukah Anda mengambil bagian melaksanakan pelayanan baik bagi anggota jemaat maupun memenangkan jiwa yang terhilang? Di sini saya belum isi, jadi belum tahu. 3. Bersediakah Anda ikut pembinaan lebih lanjut melalui seminar, retreat atau kelompok kecil? Bersedia. 4. Saling uji rencana pertumbuhan, form di halaman 44 dan 45 bersama partner, dan tentukan rencana minggu depan. 5. Hafalkan ayat hafalan 1.7 sampai 1.8. Lihat halaman 47. Referensi. Gereja atau jemaat adalah tubuh Kristus di dunia dengan Kristus sebagai kepalanya. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dengan kata lain, gereja adalah kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, jadi kita kayak gitu. Tuhan adalah sebagai pusatnya dan kita sebagai jaringannya lebih jamak lah gitu kita, tapi pusatnya dari Tuhan. Nah, kesimpulan yang gue tangkap dari bab ini, gereja komitmen Allah, gereja keluarga Allah membahas tentang kita harus bergereja dan berkomitmen terhadap satu gereja lokal, karena kita akan masuk terhadap gereja universal. Terima kasih.